Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan membahas salib Katolik versus salib Protestan. Mana salib yang merupakan salib yang sejati? Mana salib yang benar? Ayo kita lihat di dalam pemaparan hari ini. Orang sering tidak sabar apa kesimpulannya, maka kita awali dari 5 kesimpulan di awal. Sebenarnya kesimpulan ini ada di akhir, tapi kutaruh di awal karena memang biasanya orang ingin tahu apa sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan. Kita mulai dari yang pertama. Dalam hal relasi Katolik dan Protestan secara historis, tidak ada yang namanya salib Protestan. Yang ada hanyalah salib Katolik. Kuulangi, yang ada hanyalah salib Katolik. Tentu jika ada di antara saudara yang mendengarkan adalah jemaat Protestan, tolong jangan baper dulu mendengarkan pernyataan ini. Dengan saya mengatakan tidak ada salib Protestan, yang ada hanya salib Katolik. Nanti akan kujelaskan dan konteksnya adalah konteks historis. Ya, perhatikan sekali lagi, historis, relasi Katolik dan Protestan yang bisa ditinjau secara kesejarahan. Kita sekarang masuk pada kesimpulan yang kedua. Salib Katolik itu bervariasi bentuknya. Ada yang berkorpus, ada yang tanpa korpus. Korpus adalah patung Tuhan Yesus yang sedang bergantung pada salib. Itulah namanya korpus, istilah teknisnya. Kita sebut patung Yesus juga boleh, kita sebut korpus juga boleh. Nah, dalam hal ini ada salib Katolik yang dengan patung Yesus, ada salib Katolik yang tanpa korpus alias patung Yesus. Kesimpulan nomor 3. Salib yang umumnya disebut salib Protestan sesungguhnya adalah salib Latin yang ditiadakan korpusnya. Jadi yang umum disebut, terutama di Indonesia, ini salib Protestan, itu sesungguhnya adalah salib Latin yang dibuang korpusnya. Tidak ada korpus, tidak ada patung pada salib itu. Kesimpulan nomor 4. Jadi persoalan yang utama bukanlah mengenai salibnya itu sendiri, melainkan adanya patung atau adanya korpus, itulah yang ditolak oleh Protestan. Jadi kalau berkaitan dengan salibnya itu sendiri tidak ada masalah. Ini berhubungan dengan kesimpulan yang nomor 3. Jadi kesimpulan nomor 4 terkait dengan kesimpulan yang nomor 3. Problem utamanya di situ, tidak ada patung, itulah yang disetujui oleh Protestan. Kalau ada patung, Protestan tidak setuju. Jadi persoalan utama adalah pada patung itu. Kesimpulan yang nomor 5, pembedaan populer antara salib Katolik dan salib Protestan sesungguhnya adalah sebuah ilusi saja. Dan terutama saya katakan ini sebuah ilusi ahistoris. Orang di Indonesia, saya katakan di Indonesia tapi mungkin di beberapa tempat di belahan dunia yang lain, membedakan ini salib Katolik, itu salib Protestan. Kalau salib Katolik ada korpusnya, salib Protestan hanya kayu saja. Itu sesungguhnya sebuah ilusi. Bahkan saya tegaskan, itu sebuah ilusi ahistoris yang tidak punya dasar pada kesejarahan gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, dan nanti juga sejarah persekutuan gerejawi Protestan yang keluar dari tubuh gereja Katolik. Demikian kesimpulan yang dapat kita sampaikan, ada 5 dan ini kusampaikan di bagian awal. Selanjutnya akan kupertanggungjawabkan kesimpulan awal ini dengan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Mari kita masuk pada penjelasan yang lebih rinci. Bagian pertama kita akan lihat dengan subtema salib Katolik. Seperti apakah salib Katolik itu? Kita ingat kesimpulan yang pertama. Dalam hal relasi Katolik dan Protestan secara historis, jangan lupa secara historis, tidak ada salib Protestan, yang ada hanyalah salib Katolik. Sekali lagi, Anda yang Protestan, Anda yang menganut ajaran gereja reformasi, jangan baper dulu di bagian ini. Yuk kita simak bagaimana penjelasannya. Ingatlah bahwa secara historis, lagi-lagi aku harus mengingatkan secara historis, persekutuan gerejawi Protestan keluar dari tubuh gereja Katolik yang satu. Jadi simpelnya adalah sejak tahun 1521 orang-orang yang kemudian keluar dari gereja Katolik itu membentuk persekutuan gerejawi yang pada tahun-tahun selanjutnya akan disebut kelompok Protestan atau kelompok reformasi. Tapi ingat, dulu awalnya semuanya adalah orang Katolik. Protestan-Protestan pertama adalah orang Katolik. Ini harus diingat. Maka aku katakan secara historis, jangan pernah lupa. Pada awal mula 1500-an awal tidak ada orang Protestan. Dan semua Protestan awal adalah
orang Katolik. Kita bisa mengingat seperti ini bagiannya ya. Dulu semuanya orang Katolik di Eropa sana. Kemudian mulai dari protesnya Martin Luther, seorang ex-Romo tahun 1521. Ada juga yang menyebut 1520. Lalu membentuk satu kelompok yang dulu memang belum ada namanya. Tapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya dinamakan Protestan atau kelompok reformasi gereja. Awalnya ya hanya satu kelompok saja, kelompok yang terpisah dari gereja Katolik. Tapi kemudian di antara kelompok Protestan itu terpecah-pecah dan terbagi-bagi karena persekutuan gerejawi Protestan kemudian membentuk sekte-sekte yang terpisah satu sama lain. Ini juga ingat, ini adalah konteks historisnya. Tentu sekali lagi Anda yang Protestan tidak perlu baper karena ini saya bersumber dari konteks historis. Anda boleh mengecek. Yang namanya historisitas, namanya kesejarahan, kita bisa cek, kita fair satu sama lain, tidak perlu untuk menjelekkan atau apa saja. Tapi ini konteksnya bagaimana sejarah awalnya. Jadi awalnya memisahkan diri dari gereja Katolik, tapi kemudian di antara orang-orang Protestan itu sendiri, yang ingat awalnya adalah semuanya Katolik, awalnya, akhirnya terpisah satu sama lain. Kalau digambar kurang lebih akan menjadi bagian seperti ini. Gereja Katolik tetap satu, kemudian persekutuan gerejawi Protestan atau reformasi akhirnya terpecah-pecah dalam berbagai macam sekte, aliran, denominasi, whatever namanya apapun. Tapi intinya dalam pecahan-pecahan yang tidak lagi menyatu dalam satu kesatuan persekutuan. Demikianlah pemahaman sejarah itu. Dengan pemahaman sejarah yang seperti itu, kita kemudian menjadi tahu bahwa Protestan membawa sebagian ajaran dan tradisi gereja Katolik. Ingat perkataanku, Protestan awal orang Katolik. Maka ajarannya ya ajaran Katolik, tradisinya tradisi Katolik, meskipun tidak dibawa semua. Ada sebagian yang ditolak, ada sebagian yang dibawa. Nah itu konteksnya. Tapi bagaimanapun apa yang dianut oleh Protestan adalah ya Katolik punya juga. Bahkan Alkitabnya, ya Alkitab Katolik juga. Meskipun nanti dalam beberapa hal ada yang tidak setuju dengan adanya Deuterokanonika. Tapi itu tema yang lain. Dalam konteks pembicaraan kita, salah satu yang dibawa adalah salib. Bentuk salib, ya terutama yang salib Latin, nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut, itu salibnya Katolik tentu saja. Jadi Protestan ketika memisahkan diri dari gereja Katolik, membawa salah satu tradisi mengenai bentuk salib itu. Kalau kita bertanya, salib yang mana? Salib yang mana? Coba. Ya salib Katolik tentu saja. Tidak ada salib yang lain dalam konteks itu. Maka pada bagian awal tadi aku mengatakan tidak ada salib Protestan, yang ada salib Katolik. Sekali lagi, yang Protestan jangan baper ya. Karena saya mendudukan perkaranya secara historis, secara kesejarahan. Karena kita semua perlu ingat, Protestantisme keluar dari tubuh gereja Katolik. Justru karena keluar dari tubuh gereja Katolik, maka tradisi-tradisi Katolik ada yang kemudian dibawa. Memang ada yang kemudian ditolak. Gereja Katolik yang kita bicarakan dalam hal ini adalah gereja Barat alias gereja Latin. Karena pada tahun 1500-an, gereja yang satu sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Nanti Anda boleh searching di channel YouTube Katkit mengenai itu. Jadi pisahnya Protestan itu keluar dari gereja Barat atau juga sering disebut sebagai gereja Latin. Ini beberapa istilah yang cukup penting untuk diketahui konteksnya. Disebut gereja Katolik ya karena mencakup keseluruhan dunia, kemudian disebut gereja Barat karena itu konteksnya Eropa bagian Barat. Kalau Eropa bagian Timur itu namanya gereja Bizantin. Kemudian Timur Tengah itu lain lagi. Disebut juga gereja Latin karena bahasanya. Eropa Barat itu berbahasa Latin, dalam liturginya liturgi Latin, maka juga sering disebut gereja Latin. Kalau di Eropa bagian timur, Rusia, Ukraina yang sekarang pada perang itu sering disebut gereja Bizantin atau gereja Yunani, mengingat bahasanya adalah Yunani. Oke, ini konteks sejarahnya, tidak perlu terlalu dalam, hanya supaya kita paham, gereja Katolik, gereja Barat, gereja Latin, mengacu pada gereja yang sama, dari situlah Protestantisme keluar. Membawa salib salah satunya. Yang dibawa tentulah salib Latin karena gereja sumber asalnya adalah gereja Latin. Jadi salib yang diadopsi kaum Protestan adalah salib gereja Latin. Tentu bukan salib gereja Bizantin karena Bizantin adalah kelompok gereja yang ada di timur. Yang kita sekarang menyebutnya gereja-gereja ortodoks timur. Mengapa salib Latin sih? Kenapa Protestan kemudian mengadopsi salib Latin? Ya simpel saja. Karena mereka keluar dari gereja Latin.
Salib yang diketahui ya salib itu yang selama ini digunakan ketika mereka adalah orang-orang Katolik, ya salib Latin, bukan salib yang lain. Jadi sesimpel itu kenapa yang digunakan adalah salib Latin. Sesimpel bahwa Protestan keluar dari gereja Latin. Gereja kita, Katolik di Indonesia ini juga gereja Latin karena menggunakan ritus Latin. Sesimpel itu sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang belum tahu. Salib Latin itu seperti apa ya Rama ya? Yuk kita lihat salib Latin seperti apa. Namun sebelum kita bahas mengenai salib Latin secara khusus, aku akan menunjukkan bermacam-macam ragam salib Katolik. Jadi sesungguhnya gereja Katolik, lebih khusus lagi gereja Katolik dalam ritus Barat atau ritus Latin, karena kalau kita bicara gereja Katolik ada yang ritus Timur. Nah konteks kita karena relasi dengan Protestan, konteksnya adalah ritus Barat atau ritus Latin. Ada berbagai macam ragam. Kalau kita bicara dalam keseluruhan gereja Katolik, tidak hanya salib Latin saja. Yuk kita lihat seperti apa ragam-ragam salib dalam gereja Katolik. Itu akan memperjelas kesimpulan nomor 2 tadi, bahwa salib Katolik itu variasi bentuknya. Ada yang berkorpus, ada yang tanpa korpus, ada yang dengan patung Yesus menempel pada salib, ada yang sama sekali tanpa patung baginda junjungan kita Yesus Kristus. Yuk kita lihat foto-foto ini. Ini Bapak Suci Paus Fransiskus menggunakan salib, kemudian Anda bisa melihat yang saya lingkari warna merah, itu ada korpusnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan dari depan, saya foto dari samping ya. Ini Bapak Suci Fransiskus menggunakan salib, yang kemudian kita bisa melihat itu ya, ada korpusnya di situ. Ini jelas sekali salib dengan korpus. Kemudian Bapak Suci yang sebelumnya, Benediktus ke-16, itu juga menggunakan, bahkan itu salib yang sama. Ini salib yang sebelumnya digunakan oleh Bapak Suci Benediktus, kemudian digunakan oleh Paus Fransiskus. Salib yang sama, ada korpusnya. Dan lebih tua lagi, yaitu Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua. Itu juga Anda bisa melihat, itu salib yang mirip bentuknya, meskipun memang tampaknya berbeda salibnya, tapi bentuknya sangat mirip, itu juga ada korpusnya. Nah, itu semua. Salib yang biasa digunakan oleh orang Katolik, ya ada korpusnya begini, seperti dalam foto. Salib yang dalam rosario pun, salib kecil ada korpusnya. Nah, dengan segala macam foto tadi itu, nah itu kan salib Katolik memang harusnya berkorpus ya, benar kan? Tuh lihat para paus menggunakan salib yang ada korpusnya, rosario ada korpusnya, yang dipasang di rumah-rumah orang Katolik ada korpusnya. Berarti salib Katolik memang harus ada korpusnya. Salib Katolik wajib ada korpusnya, berarti salib Katolik adalah salib yang berkorpus. Itu yang beredar di mana-mana. Mungkin ada yang mendengar sekarang juga mengatakan begitu. Tapi nanti dulu, yuk kita lihat seperti apa. Anda akan melihat foto-foto bahkan para paus menggunakan salib tanpa korpus. Lalu bagaimana Anda akan menjelaskan foto-foto berikut ini kalau mengatakan salib Katolik adalah salib yang ada korpusnya? Oh, tidak demikian Verguso. Tidak sesimpel itu Verguso. Yuk kita lihat. Ini masih Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Anda lihat salib yang digunakan benar-benar hanya kayu polos saja. Tidak ada patung Yesus, tidak ada korpus di sana. Betul-betul polos. Jadi kalau Anda mengatakan salib Katolik itu salib yang berkorpus, bagaimana menjelaskan foto ini? Ya itu kan baru satu foto, mungkin salah ambil Rama. Tidak. Anda bisa lihat ada foto yang lain. Bahkan salib yang berbeda. Kalau yang ini dari kayu, yang Anda lihat di layar, yang berikutnya dari logam, ya logam mulia saya kira, itu tanpa korpus. Ada memang di sana ukiran-ukiran kecil, tapi itu bukan korpus Yesus Kristus. Jadi jelas ini salib tanpa korpus. Ya itu mungkin Bapak Paus Fransiskus agak iseng, oh tidak. Kalau Anda melihat pendahulunya, Anda bisa melihat itu. Bapak Suci Benediktus yang sangat rigid dalam berliturgi, yang sangat keren baju-bajunya itu menggunakan juga salib yang tidak berkorpus. Di foto-foto awal tadi kita lihat salibnya beliau berkorpus. Sekarang tidak ada korpus, tidak ada patung Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Kolosium ada salib besar seperti itu, salib yang dipancangkan di Kolosium. Biasanya kalau seputar Jumat Agung nanti ada perayaan di Kolosium dan seterusnya, salib yang besarnya tanpa korpus, Saudara. Lalu apakah Anda akan menyebut itu bukan salib Katolik? Itu di Roma, di kota. Kalau Anda masih belum puas, saya bawa ke puncak Vatikan. Ini puncak gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan. Lihat puncaknya, ini kubah kupola yang ada di tengah itu, kemudian lihat puncaknya. Kalau masih nggak terlalu lihat,
saya bisa membesarkannya. Silakan. Itu saya screenshot kemudian saya zoom. Silakan Anda lihat. Anda lihat dari dekat. Salib yang ada di puncak pusatnya gereja Katolik yaitu di Vatikan tanpa korpus sama sekali. Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Apakah ini berarti semua bukan salib Katolik? Hey, hello. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Jadi aku mengingatkan saudara-saudari, salib Katolik ragam-ragamnya banyak. Ada yang berkorpus, ada yang tidak. Foto-foto yang sudah Anda lihat membuktikan. Anda boleh searching nanti di internet. Ini hanya foto-foto yang saya tampilkan sekedar untuk menunjukkan. Ragamnya nggak selalu berkorpus. Bahkan para pemimpin gereja Katolik juga menggunakan yang tanpa korpus. Nah itu saudara, Anda bisa melihat bagaimana salib korpus atau tidak korpus itu bukan ukurannya. Karena memang ragam salib Katolik itu ada macam-macam gitu loh. Berarti kalau kita melihat foto-foto ini sama. Sebelah kiri salib berkorpus, sebelah kanan salib tanpa korpus, nilainya sama. Itu Anda bisa melihat itu digunakan dalam liturgi. Liturgi artinya apa? Perayaan resmi. Berarti ini bukan main-main. Kalau mungkin Anda lihat hanya foto-foto yang tidak resmi, mungkin kita bisa mengatakan, lah itu kan foto-foto yang tidak resmi, hanya main-main. Ini bukan main-main. Liturgi, ini perayaan misa. Berarti inti dari perayaan liturgi gereja Katolik, sumber dan puncak. Ada yang korpus, ada yang tidak. Artinya itu nilainya sama. Di dalam liturgi gereja Katolik, di dalam ajaran gereja Katolik, berkorpus atau tidak, nilainya sama salib itu. Anda bisa lihat di situ. Maka kalau ada tampilan gambar seperti ini juga sama nilainya. Sebelah kiri ada korpus, sebelah kanan tanpa korpus, itu sama-sama salib Katolik, saudara. Nah inilah salib Latin yang Anda lihat ini. Yang di foto sebelah kanan Bapak Suci itu salib Latin, kemudian foto yang ini bentuk seperti itulah salib Latin. Jadi salib Latin itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini bentuknya. Yang warna hitam itu ada di background warna putih, Anda bisa melihat. Bentuk kayu bersilang yang polos seperti itulah yang dikenal sebagai salib Latin. Bentuk salib atau bentuk tambah, bagian bawahnya lebih panjang. Itulah yang disebut sebagai salib Latin. Ini ragam salib Latin. Ini agak berbeda dengan ragam yang lain, yaitu salib Bizantin. Apakah ini juga salibnya Katolik? Salibnya Katolik. Salib Latin itu salibnya Katolik, tetapi digunakan oleh gereja Latin, gereja yang di barat, yang ritusnya bahasa Latin. Salib Bizantin itu juga salibnya Katolik yang digunakan dalam ritus Bizantin. Contohnya gereja Katolik Ukraina yang sekarang lagi perang itu ya. Ukraina itu banyak sekali orang Katolik dan gereja Katolik di sana, gereja Katolik Timur yang namanya gereja Katolik Ukraina, salibnya akan seperti ini. Ini salib Bizantin. Anda bisa lihat halaman yang sebelumnya ini salib Latin, berikutnya ini salib Bizantin. Salib Bizantin bedanya apa? Salib Latin dengan ada beberapa tambahan. Di atas palang ada palang lagi yang kecil. Silakan lihat di atas palang ada palang lagi yang lebih pendek. Di bawah palang agak dekat dengan ujung di bawah ada palang yang pendek yang miring. Miringnya juga tidak sembarangan ya. Sebelah kanan lebih tinggi, yang sebelah kiri lebih rendah. Inilah salib Bizantin. Saya punya salib seperti ini. Bahkan rosarioku aku pasang di salib Bizantin karena ini juga salib Katolik. Jadi sekarang Anda sudah mengerti salib Latin seperti ini bentuknya, dan selain itu ada beberapa ragam-ragam yang lain. Maka ini salib Latin, saudara. Ada korpus bentuknya begitu, itu salib Latin. Yang sekarang pun tanpa korpus ini juga salib Latin. Artinya itu salib gereja Katolik. Haleluya, saudara. Anda sekarang makin ngerti ya, bahwa itu tidak sesimpel pembedaan-pembedaan yang umum dilakukan. Dan kita dapat melihat salib Latin bukan satu-satunya ragam yang dimiliki oleh gereja Katolik. Tadi sudah ada contoh satu, salib Bizantin. Sekarang aku lihatkan lagi beberapa variasi salib yang lain, yang selain Bizantin tadi. Jadi jauh sebelum Protestantisme ada di muka bumi, sudah ada salib Katolik tanpa korpus. Karena mungkin dengan memperlihatkan foto-foto paus tadi, itu kan zaman sekarang. Barangkali ada yang mengatakan, Rama itu kan foto-foto zaman sekarang. Ya artinya ya mungkin salib yang tanpa korpus itu kreasi zaman sekarang. Oh tidak. Jauh sebelum Protestan ada di atas muka bumi, sudah ada salib Latin. Ingat tahunnya Protestan muncul? 1521 atau 1520. Anggaplah 1500-an begitu. Protestan baru muncul 1500-an, salib Katolik sudah ada yang tanpa korpus. Mau bukti?
Dan ini sekali lagi buktinya bukti historis ya, tidak ngarang, ini bukti kesejarahan ya. Kalau kita ngomong sejarah itu paling fair begitu, semua orang bisa ngecek. Jadi bukan hanya polemis. Saya tidak menggunakan pendekatan polemik kemudian menyerang Protestan, tidak. Tapi ini menjelaskan duduk perkaranya justru supaya tidak berpolemik. Kalau ngerti sejarah dengan lebih baik, Anda tidak akan berpolemik lagi sesungguhnya. Orang berpolemik karena nggak paham sejarah. Gitu. Yuk saya perlihatkan. Sebelum Protestan ada, sudah ada yang tanpa korpus. Ini lihat. Ini salib yang bentuknya T, sering juga disebut salib Tau, atau kadang juga disebut salib Fransiskan. Ordo Fransiskan akan menggunakan salib ini, yaitu orang-orang yang masuk dalam Ordo Saudara Dina. Pasti akan Anda sering menjumpai. Pastor-pastor dari OFM, rama-rama dari OFM akan sering menggunakan salib seperti ini. Karena itu salib Fransiskan yang bentuknya T, karena bentuknya T maka disebut salib Tau, karena bentuknya seperti itu. Itu tanpa korpus, Anda lihat. Salib Fransiskan yang bentuknya Tau itu salib tanpa korpus. Dan itu bukan zaman modern, saudara. Itu zamannya Santo Fransiskus Assisi. Abad ke-12, 1182 hidupnya beliau, wafat 1226. Ini jauh sebelum Protestan. Itu kurang lebih 300 tahun sebelum Protestan pertama ada di atas muka bumi. Salibnya Katolik sudah tanpa korpus. Sekali lagi, ini historis. Tidak bisa disangkal. Ini bukan klaim sepihak dan juga bukan bersikap polemis, enggak. Ini murni pelajaran yang mengutip dari sejarah-sejarah yang nyata, yang semua orang bisa cek, jadi objektif. Kalau ini masih kurang tua, saya perlihatkan lagi yang salib tanpa korpus. Ini namanya salib Yerusalem. Ini salibnya Katolik juga. Anda lihat, itu tanpa korpus juga. Dan salib Yerusalem yang tanpa korpus itu, sejak perang salib, abad ke-11, tahun 1000 sekian lah. Ini 500 tahun sebelum Protestan ada di atas muka bumi. Jadi bagaimana Anda mengatakan kalau salib tanpa korpus berarti salib Protestan? Lalu ini Anda katakan apa? Sekali lagi, ini tidak sedang berpolemik. Ini memaparkan fakta sejarah yang objektif, Anda bisa cek semua. Kalau masih kurang tua, tadi kan 1200-an ya, kemudian 1000-an. Sekarang saya ajak ke yang lebih tua lagi, jauh sebelum Martin Luther ada. Anda tahu? Ada yang tahu ini salib apa? Ada salib mirip salib Latin, hanya yang bawah nggak terlalu panjang, ada titik 12 di ujung-ujungnya, lalu titik 4 di bagian tengahnya. Ini salib Katolik Kaldea. Katolik Kaldea itu apa? Ya nanti akan saya jelaskan. Tapi Anda lihat dulu bagaimana foto ini ya. Salib Katolik Kaldea. Ini clip artnya. Nah sekarang kenyataannya. Ini foto dalam gereja Katolik Kaldea. Lihat foto di belakang itu. Salib yang dipakai. Itu tanpa korpus. Dan itu hari ini. Gereja hari ini itu bukan gereja pada zaman kuno. Tetapi memang akarnya dari zaman kuno. Contoh yang lain itu dipasang di atas seperti itu juga tanpa adanya korpus. Ini lihat, ini ada pastornya, romonya, ini Romo Katolik Kaldea. Dia sedang misa, salib yang di belakang itu nggak ada korpusnya sama sekali. Rama, itu apakah Katolik? Ini Katolik, saudara. Katolik, asli Katolik. Dan Katolik Kaldea itu sudah ada sejak zaman Konsili Efesus, tahun 400-an. Jauh. Sebelum Protestan ada. Dan sudah tanpa korpus, saudara. Tahun 400-an pada saat Konsili Efesus. Karena pada waktu itu Katolik Kaldea sempat terpisah, kemudian menyatu lagi. Kalau Anda pengen tahu apa itu Katolik Kaldea, nanti klik saja, searching saja ya. Masuk YouTube, kemudian Anda ketik Katkit Kaldea, akan muncul. Ada banyak judul mengenai itu, dan juga sudah saya buat video mengenai gereja Katolik dengan berbagai macam ritus. Ritus Barat, ritus Timur, saya juga jelaskan secara singkat bagaimana gereja Katolik dengan macam-macam ritus yang berbeda itu. Juga ada pembahasan mengenai 4 gereja yang apostolik, Anda juga dapat klik di situ. Kemudian juga pembahasan mengenai Katolik Kaldea khusus ada beberapa episode. Ini Kristen yang pakai bahasa Arab, itu yang ada di Irak salah satunya. Lalu Anda akan mendapat penjelasan juga terpisah tapi kembali. Terpisahnya itu 431 tadi, kemudian kembali lagi. Itu Patriark Katolik Kaldea itu ada. Kemudian juga Anda bisa belajar mengenai gereja Persia,
karena gereja yang awalnya dulu terpisah itu gereja Persia yang di luar wilayah gereja Romawi. Itu sudah saya bahas semua Katolik Kaldea. Jadi kalau Anda pengen tahu Katolik Timur, Katolik Kaldea, silakan klik saja. Gampang kok, masuk YouTube, kata kuncinya tinggal diketik Katkit Kaldea, pasti akan muncul. Katkit Katolik Timur, pasti akan muncul. Katkit Persia, pasti akan muncul. Juga saya sudah bahas mengenai uniatisme Katolik Timur, ada banyak pembahasan. Mengenai Balaman, itu juga sudah saya bahas, kesepakatan di Balaman. Juga mengenai Romo, Gereja Katolik Timur yang boleh kawin. Ini ritus timur boleh kawin, Pak? Boleh. Ritus barat boleh nggak? Enggak. Nah itu tambahan mengenai pengenalan tentang Katolik Kaldea. Tetapi kembali kepada topik bahwa Katolik Kaldea, ingat itu juga bagian dari gereja Katolik, salibnya sudah nggak berkorpus sejak zaman kuno sekali. Ingat jauh sebelum Protestan ada. Berarti mengatakan itu salib Protestan, Anda ahistoris. Coba kalau tadi lihat salibnya Kaldea, itu nggak ada korpus, berarti salibnya Protestan ya Rama ya. Anda bertindak sungguh ahistoris. Jadi jauh sebelum Protestantisme ada di atas muka bumi, sudah ada salib Katolik yang tanpa korpus. Sekali lagi ini kesejarahan kalau Anda mengerti seperti ini luar biasa. Jadi saudara-saudari, Anda yang Katolik maupun yang Protestan yang mendengarkan obrolan saya ini, ada atau tidaknya korpus pada sebuah salib itu bukan penentu salib Katolik atau bukan. Maksudnya, ada korpusnya ya salib Katolik, tidak ada korpusnya salib Katolik juga. Mungkin bagi Anda yang Katolik justru ini kaget juga karena mitos yang selama ini dipegang kalau salib Katolik harus ada korpus. Kalau salib Protestan harus tidak ada korpus. Nanti akan lebih shocking lagi, akan saya perlihatkan kesetrum nanti otak Anda. Maka salib tanpa korpus tetap salib Katolik. Saya ulangi, salib tanpa korpus tetap salib Katolik. Ini mengingatkan pada kesimpulan kedua, salib Katolik variasi bentuknya. Ada yang korpusnya ada yang tanpa menggunakan korpus. Maka kesimpulan kedua sudah beres. Dan kemudian kita nyambung pada kesimpulan berikutnya dengan pembahasan salib Latin yang tanpa korpus. Salib Kaldea dan segala macam tadi sebagai pemahaman historis. Sekarang kita fokus salib Latin karena mengingat hubungan relasi Katolik dan Protestan. Ketika kita ngomong hubungan Katolik dan Protestan, itu harus ngomongin tentang gereja Latin. Maka sekarang kita obrolkan tentang salib Latin yang tanpa korpus. Maka ini kita masuk, ingat pada kesimpulan ketiga, salib yang di Indonesia umumnya disebut salib Protestan. Sesungguhnya apa? Salib Latin yang ditiadakan korpusnya. Atau dalam bahasa tanda petik yang agak vulgar, salib Latin yang dibuang korpusnya. Nggak ada korpusnya. Itu kemudian dicap salib Protestan. Padahal kan nggak seperti itu. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Lalu orang membandingkan. Sebelah kiri ada korpus salib Katolik, sebelah kanan bukan. Nah pemahaman populernya, ini pemahaman populer. Pemahaman populer kan bukan selalu benar. Kita sudah lihat sampai di sini pemahaman populer justru salah. Nggak tepat, tidak persis menggambarkan kenyataannya. Tapi itulah populer. Populer itu berarti tersebar. Atau dalam bahasa Jawa namanya salah kaprah. Sebenarnya salah, tapi kaprah. Seperti contoh lain pembedaan di Indonesia Katolik dan Kristen itu kan salah. Tapi itulah pemahaman populer. Nggak tahu lah di Indonesia ini ada banyak salah kaprah yang lucu-lucu. Seperti ini. Ini salib Katolik pemahaman populernya. Yang dalam gambar ini lalu dalam pemahaman populer ini salib Protestan. Yang ini Katolik, yang ini Protestan punya. Nah kemudian diperlawankan. Yang sebelah kiri itu salib Katolik, sebelah kanan salib Protestan. Padahal kan tidak demikian, tidak ada versus-versusan. Kita sudah lihat secara historis pemahaman seperti ini salah besar. Ya, saya katakan salah besar, tidak hanya salah kaprah, salah besar. Tidak ada versus-versusan seperti itu, saudara. Pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa Protestan meniadakan korpus? Jadi sebenarnya kalau kita lihat konteks ini, untuk gereja Katolik, salib dengan korpus, oke. Salib tanpa korpus, oke juga. Dua-duanya oke untuk gereja Katolik. Namun memang berbeda untuk kelompok Protestan. Untuk kelompok Protestan, salib yang dengan korpus tidak oke. Jadi mereka memilih salib yang tanpa korpus, dengan kata lain, ya ditiadakan korpusnya. Pertanyaannya kan kemudian kenapa Protestan meniadakan korpus, kan begitu? Kenapa sih harus dibuang korpusnya?
oleh kelompok-kelompok Protestan. Yuk kita jawab. Di dalam persoalan ini kita sudah lihat dalam kesimpulan awal, intinya adalah persoalan mengenai patung, kesimpulan nomor 4 ya. Jadi itu bukan soal salibnya, karena adanya patung atau korpus ditolak oleh Protestan. Karena ada beda penafsiran di situ tentang patung. Jadi persoalannya bukan pada salib, tetapi persoalannya adalah pada patung. Adanya patung, korpus itu kan patung. Korpus itu patung Yesus Kristus yang tergantung. Jadi yang ditolak itu patungnya itu, bukan salibnya. Karena apa? Beda penafsiran di sini. Ada perbedaan penafsiran atau ajaran mengenai patung. Katolik, patung boleh-boleh saja untuk peribadatan, enggak masalah. Protestan, patung dilarang. Bahkan ada yang keras sekali, kalau ada patung itu berhala katanya. Ada yang keras sekali. Ya mungkin Anda yang mendengarkan ada yang Protestan. Ya sorry, ada beberapa saudara Anda yang Protestan, kadang-kadang menyerang gereja Katolik, itu patung berhala. Tapi apakah demikian? Saya tidak mau polemis, tapi saya jajarkan fakta-fakta historis dan fakta yang kenyataan, nanti kita akan lihat. Tapi intinya di sini, beda penafsiran tentang patung membuat salibnya menjadi berbeda. Kemudian karena kebiasaannya begitu, akhirnya ini diklaim salib Protestan atau dicap salib Protestan yang tanpa patung. Itu karena patung kan dilarang bagi kelompok Protestan. Jadilah yang populer ya lalu begini ya. Sebenarnya kan sikap Protestan itu begini. Simbol salib dipertahankan, tetapi patungnya nggak mau gitu loh. Ingat di bagian depan, secara historis Protestan membawa tradisi dari Katolik termasuk salib. Salibnya salib Latin. Jadi salibnya mau, simbol salibnya mau, tetapi patungnya nggak mau. Maka di tanda petik dicopot. Nah itu. Itulah sikap Protestan terkait dengan salib yang fokus utamanya adalah penolakan pada patung. Maka patungnya nggak mau. Lah jadilah seperti yang kanan itu, yang dipersepsi sebagai salib Protestan. Jadi masalah utamanya, fokusnya adalah pada patung. Itu saja. Lanjutannya. Jadi kalau terkait dengan patung yang benar yang mana? Katolik atau Protestan? Saya nggak bahas ya. Nanti Anda klik saja channel YouTube Katkit, saya sudah bahas dalam 2 video, patung Katolik itu berhala, dan juga kesesatan tingkat tinggi. Nanti Anda klik saja, Katkit patung, akan muncul. Ini tema lain, silahkan nanti Anda searching, dan saya tidak mau polemik di dalam hal ini, saya hanya paparkan fakta sejarah dan fakta yang faktual sekarang. Namun terkait dengan patung, aku mau memberi catatan, juga terutama untuk Anda yang Protestan yang mendengarkan pembicaraan ini. Tentu pembicaraan ini akan aku dasarkan pada fakta-fakta. Jadi jangan baper dulu ya. Kalau Anda Protestan mendengar ini, Anda dengarkan, Anda cerna, baru nanti Anda silahkan merefleksikan dari apa yang saya katakan. Saya beri catatan. Protestan awal itu mempertahankan patung, artinya Protestan awal yang dulunya adalah orang-orang Katolik juga nggak menolak patung, bahkan sampai hari ini. Ya, Anda mungkin yang Protestan agak kaget juga barangkali, tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang disembunyikan atau bagaimana. Ini Anda nanti bisa menilai secara objektif. Protestan awal memang tidak menolak patung, bahkan sampai hari ini ada jenis Protestan tertentu yang nggak masalah dengan patung. Rama ngomong begitu ada buktinya? Ada. Saya katakan tadi ini bukti yang faktual, saya tidak mengada-ada. Silakan lihat foto itu. Yang dilingkari itu patung ada korpusnya. Silakan lihat yang dilingkari warna merah. Itu patung ada korpusnya. Itu gereja Katolik ya Rama ya? No. Ini bukan gereja Katolik sama sekali. Mungkin ada melihat ada yang pakai alba dengan stola semacam itu, lalu ada altar di tengah. Anda mengira ini gereja Katolik? No, sama sekali bukan. Ini gereja Protestan, yaitu gereja Lutheran. Lihat kreditnya di bawah. Ini foto gereja yang baru dibangun di Astana, Kazakhstan. Anda bisa lihat itu fotonya oleh Yuri Olenikov. Jadi itu kreditnya saya cantumkan. Dan ini bukan saya ambil sembarangan. Itu sembarangan di internet, lalu Rama membuat hoax. Tidak. Anda boleh cek fakta ini. Saya mengambil dari situs resmi, yaitu The Lutheran World Federation. Itu saya tampilkan rujukannya atau link tautan situsnya, www.lutheranworld.org. Lalu Anda bisa cek nanti di sana. Anda cek saja. Ini saya ambil dari sana, kreditnya pun saya copy persis.
Jadi ini gereja Lutheran. Lutheran dalam hal ini apa? Protestan. Protestan awal itulah Lutheran yang mengikuti Romo Martin Luther pada waktu itu. Dan ini belum lama, ini fenomen baru. Dikatakan gereja baru, newly built, ya, Lutheran Church in Astana, Kazakhstan. Anda lihat. Jadi sekali lagi jangan baper ya. Saya hanya menyampaikan bukti atau fakta-fakta yang faktual dan saya tidak mau berpolemik dalam hal ini. Saya tidak berpolemik, tapi saya menyampaikan saja fakta-fakta supaya justru dengan pembahasan seperti ini kita bisa saling mengerti posisi masing-masing. Bukan untuk menghujat, bukan untuk menyalahkan, tapi mengerti posisi masing-masing. Dalam relasi Protestan dan Katolik, di Indonesia ini kan kadang kacau. Orang saling blaming satu sama lain, itu nggak bagus juga gitu. Yuk kita lihat selanjutnya. Ini saya sudah sampaikan fakta-fakta seperti ini. Bahkan di dalamnya, ada beberapa gereja yang di Indonesia yang tergabung dalam Federasi Lutheran tadi. Sekali lagi ini tautan resmi ya. Saya tidak mengada-ada. Misalnya GPKB, Gereja Amin, GKPA, GKPI, HKBP, dan seterusnya. Anda nanti bisa baca sendiri dan searching saja. Atau kalau mau gampang Anda googling, ketik saja Lutheran Church Interior. Lalu lihat salibnya berkorpus apa enggak. Ada variasi, ada yang ada korpusnya, ada yang tanpa korpus. Jadi kalau kita lihat seperti ini, catatannya adalah Protestan tidak sepakat satu sama lain dalam pandangan tentang patung. Jadi Protestan yang banyak denominasi itu tidak sepakat. Ada yang mengatakan patung itu berhala. Berarti Lutheran memasang patung berhala dong. Artinya apa? Di dalam tubuh Protestan, tidak ada kesepakatan satu sama lain dalam pandangan tentang patung. Boleh jadi Protestan tertentu menolak patung, mengharamkan, mengatakan berhala. Namun ingat, mbahnya Protestan, Romo Martin Luther yang kemudian diteruskan oleh denominasi Lutheran, itu tidak menolak patung sampai hari ini. Saya sudah perlihatkan fotonya. Jadi sampai hari ini ada Protestan yang fine-fine saja dengan patung, ada Protestan yang baik-baik saja dengan patung, tidak ada masalah, tidak menganggapnya salah, tidak menganggapnya berhala. Maka bagi mereka salib yang ada patungnya, ada korpus, tidak ada masalah. Jadi Anda harus ingat catatan ini, mbahnya Protestan tidak menolak patung. Inilah sikap mbahnya Protestan. Saya hanya mau mengatakan, oke lah kalau Anda Protestan nggak setuju adanya patung, silahkan, saya menghargai. Tapi nggak usah juga mengatakan yang pakai patung berhala dong gitu. Mbah Anda yang Protestan itu pakai patung, persis seperti kami gereja Katolik. Jadi dalam hal menggunakan patung atau menggunakan korpus, gereja Lutheran dan gereja Katolik berpelukan, itu hal yang sama. Gereja Anda yang Protestan nggak pakai patung justru bertentangan dengan gereja Lutheran dalam hal penggunaan patung. Jadi Lutheran lebih dekat dengan Katolik dalam hal penggunaan patung. Artinya apa? Dalam Protestantisme sendiri tidak ada kesepakatan mengenai itu. Maka terkait nomor 4 kita harus revisi sedikit ya. Bunyinya tadi kan begini awalnya. Persoalan utama bukanlah mengenai salib, melainkan adanya patung atau korpus yang ditolak oleh Protestan. Ternyata Protestan tidak menolak. Tetapi kalau pakai bahasa di Indonesia, oknum-oknum tertentu yang menolak. Maka kita revisi kalimatnya. Persoalan utama bukanlah mengenai salib, melainkan adanya patung atau korpus yang ditolak oleh sebagian Protestan. Tentu saya tidak mau berpolemik di sini ya. Ini saya hanya menyampaikan satu fakta supaya wawasan Anda luas. Orang kalau wawasannya luas nggak merasa benar sendiri. Saya juga tidak akan mengatakan ini Katolik paling benar. Silahkan. Kalau Anda nggak setuju ada patung, silahkan. Ada punya pendasaran, yang terima patung juga punya pendasaran. Kalau terlalu ngotot, silakan protes kepada mbah Anda, gitu loh. Mbah Anda pakai patung sampai hari ini, until now, zaman now, saudara. Haleluya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulan yang kelima, ilusi ahistoris. Maka setelah penjelasan panjang lebar dari awal tadi, kita sampai pada kesimpulan terakhir, pembedaan populer, saya katakan populer, salah kaprah. Bahwa ada salib Katolik, salib Protestan, itu sebuah ilusi. Bahkan sebuah ilusi ahistoris, yang tidak punya dasar apapun. Baik fakta sejarah tidak punya dasar,
Fakta yang faktual sekarang juga tidak punya dasar. Objektif itu sebuah ilusi. Pembedaan populer ini salib Katolik, ini salib Protestan. Nah, sampai di sini mungkin Anda yang mendengarkan kemudian sekarang, oh, itulah tujuan saya. Pembahasan seperti ini membuka ruang-ruang wawasan yang baru sehingga penghargaan, toleransi pada pandangan lain itu kita mungkinkan. Oke lah, kita yang paling benar, kamu yang paling benar, tapi silakan. Tidak perlu juga mengatakan yang kamu sesat. Ya kamu ini siapa? Aku ini siapa gitu. Maka di sini wawasan kita perlu terbuka. Sekarang yang kamu sudah dengar ini semua, nggak usah lagi ngomong salib Katolik, salib Protestan, nggak ada itu, ilusi saja itu. Maka gimana sih, sudahlah, hentikan pembedaan salib Katolik dengan salib Protestan karena memang tidak ada kok, tidak ada sama sekali di situ. Hentikan juga gimmick atau saling mengejek. Seringkali kan itu terjadi. Salib Katolik berhala karena ada patungnya. Ada patungnya itu salib penyembahan berhala. Atau sebaliknya yang Katolik ngejek. Salib Protestan itu salibnya penjahat katanya. Enggak ada Yesusnya berarti itu bisa aja salibnya penjahat. Oke lah, selesailah. Enggak usah gitu-gitu lagi. Juga hentikan omong kosong seperti ini. Yesus kan sudah bangkit. Sudah enggak tergantung pada salib. Ya elah. Itu orang Protestan sering ngomong begitu ke orang Katolik. Yesus kan sudah bangkit, sudah nggak tergantung di salib. Ya memang, bukan berarti kalau memasang patung Yesus di salib, bukan berarti orang Katolik nggak percaya Yesus bangkit. Tidak, itu kan kenangan saja. Atau sebaliknya orang Katolik kemudian membalas, Yesusnya nggak ada, berarti kamu nggak percaya Yesus disalib. Ya bukan juga. Bukan juga begitu. Jadi sudahlah, omong kosong, saling ejek, gimmick seperti itu, nggak usah diteruskan.